Makna dan kesan kurban buat aku mungkin itu jadi salah satu cara kita taat sama Allah, terus juga tadi kayak yang tadi dibilang bentuk sabar, terus juga bentuk iman juga, itu sih. Saya melihat sih kurban itu adalah walaupun ini sifatnya memang perintah, tapi ini adalah sebuah perintah yang membawa manfaat bagi banyak umat manusia. Kalau saya lihat ya, kita diajarkan, diperintahkan berbagi dan merayakan rasa syukur kita atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya lebih ke bagaimana kita mengorbankan diri kita buat membuang hal-hal yang buruk sih. Karena yang sulit itu ya melawan diri kita sendiri, bukan melawan sekitar sebenarnya. Ajaran, mungkin ajaran kasih sayang yang sebenarnya dibawa oleh risalah-risalah Nabi sebelumnya juga. Jadi itulah indahnya Islam, yaitu Islam yang berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada hari ini, hari yang mulia insyaallah, dalam rangka memperingati Idul Adha atau kurban pemotongan hewan, kami dari Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid dan juga Garda Mu'alaf Indonesia mengadakan serangkaian acara yang merupakan warisan dari tradisi milah Ibrahim atau Abraham ini. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya kita sebagai umat Muslim adalah pewaris sah daripada milah Ibrahim yang sampai saat ini tetap melaksanakan salah satu daripada milah Ibrahim atau Abraham. Sahabat-sahabat mu'alaf, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di 11 Zulhijjah ini, Yayasan Pembina Mu'alaf bekerja sama dengan Garda Mu'alaf Indonesia, bekerja sama dengan Rumah Deso, mengadakan acara pemotongan hewan kurban yang alhamdulillah Allah takdirkan hari ini sudah selesai. Sekarang bisa dilihat sedang dalam proses pencacakan. Target pencacakan pada saat ini insya Allah sekitar 100 bungkus. Yang kurang lebih 100 bungkus itu isinya sekitar 2 kilo. Kemudian yang berikutnya adalah insya Allah acara ini akan dihadiri oleh pembina motivator mualaf kita Don Ditan, dan juga ada Ustadz Nur,
dai pendakwah di salah satu TV nasional kita. Insya Allah mudah-mudahan acara ini memberikan banyak pencerahan buat para mualaf yang kurang lebih di database yayasan ada sekitar 130 sampai 150 database yang kita undang untuk hadir. Mudah-mudahan jadi kebaikan buat kita semua. Insya Allah jadi inspirasi. 11 Zulhijjah pada saat ini Yayasan Pembina Mualaf dan Garda Mualaf Indonesia mengadakan hewan kurban dengan mengumpulkan 150 mualaf binaan untuk merasakan sama-sama bagaimana berkurban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar tambah semangat kita ucapkan takbir bersama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Walillahil hamd. Saya mau ngajak takbiran bersama-sama. Ya, kita ikutin ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bareng-bareng. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bareng lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa 'azama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhan kita, Tuhan yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatul afiat, sehingga kita pada hari ini di hari tasyrik, tepat tanggal 11 Dzulhijjah, kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ini, di majlis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada hari ini menyebabkan kita nanti dikumpulkan di hari kiamat nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan kepada para guru-guru kita, termasuk kepada sahibul bait, tuan rumah kita, yaitu Bapak Ustadz Haji Kimas, yang juga merupakan pembina di garda terdepan para mu'alaf. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan di dalam Islam, di dalam meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
termasuk juga mudah-mudahan seluruh pengurus yang lainnya juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada Yayasan Pembina Mu'alaf, Yayasan Garda Mu'alaf ya. Di sini ada Ustaz Agus, alhamdulillah tadi juga sudah menyampaikan sambutan buat kita sekalian, termasuk juga di belakang itu pejuang sapi. Luar biasa ini Ustadz Tri, Masya Allah, dari kemarin saya lihat statusnya jualan sapi hampir ribuan ekor. Jadi untungnya udah ratusan miliar itu. Mudah-mudahan ntar yang pulang dapat amplop kosong semuanya. Ya. Mudah-mudahan beliau juga, saya tahu begitu luar biasa perjuangan dakwahnya. Alhamdulillah beliau punya rumah Quran. Ada banyak orang-orang yang belajar membaca Quran, bahkan menghafal Quran. Dan jamaah yang berbahagia, saya terus terang termasuk yang merasa bangga bahwa nggak sedikit orang-orang yang katanya mu'allaf, bahasa umum katanya masuk Islam. Buat saya bukan masuk Islam, tapi kembali kepada Islam. Kenapa saya katakan begitu jamaah? Karena hakikatnya seluruh manusia ketika berada di alam ruh semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat 172, dulu seluruh manusia yang ketika berada di alam ruh, tenang nanti kita diri ya, kita muter-muter malah, tenang aja Ustaz. Itu mereka diminta persaksian sama Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah bertanya kepada mereka semua, alastu bi rabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu? Itu seluruh orang-orang yang berada di alam ruh menjawab, qalu bala syahidna. Jadi kita semua sudah menjawab bahwa ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Jadi sebenarnya para jamaah, kalau saya boleh ingin mengatakan bahwa orang-orang yang tadinya mohon maaf misalkan berada di agama yang lain, apakah dia Buddha, Hindu, Konghucu, termasuk mungkin Nasrani, Kristen ya, Katolik atau Protestan dan sebagainya, ketika dia kemudian bersyahadat kembali, berarti dia telah kembali kepada fitrahnya, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya singkat cerita ya jamaah ya, karena memang waktu sangat terbatas. Jadi intinya kalau orang belum nikah diuji sama Allah. Emang Allah bilang tuh, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap manusia bakal mati dan selama dia hidup dia akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu ada yang menyenangkan, ada yang nggak menyenangkan. Dikasih sakit nggak enak, apalagi sakit kanker ya Mas Rian, ya, kantong kering, apalagi stroke jamaah, ya, stroke aja bahaya, apalagi 2 truk 3 truk ya Mas Rian, Masya Allah, lebih berat lagi tuh, ya, itu ujian tuh. Ada orang sabar, ya alhamdulillah. Tapi ada juga ujian yang menyenangkan, dilupa tuh, dikasih jabatan, dikasih harta, dikasih kekayaan, dikasih kehebatan. Ternyata kadang-kadang semua dia bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, singkat cerita, kalau orang tahu tentang masalah itu, mestinya kalau belum nikah dia berdoa sama Allah, berjuang biar dikasih kemudahan dia bisa menikah. Udah nikah punya istri pun diuji lagi. Seperti Nabi Ibrahim kan kita tahu tuh. Sampai Nabi berdoa berulang-ulang, ya Allah berikan aku anak yang saleh, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah berikan aku anak yang saleh. Kenapa yang namanya anak yang soleh bukan anak yang kaya? Karena kalau anak yang soleh jamaah, andai kita mati nanti, dia akan terus mendoakan kita dan kita akan dapat pahala mengalir. Kalau orang anak yang kaya belum tentu ya maksudnya dilupa sama anaknya, sama orang tuanya. Jangankan orang tua udah mati, belum mati aja orang tuanya kadang-kadang udah dilupakan. Nah, Nabi Ibrahim ternyata juga ketika udah dikasih sama Allah anak yang soleh, ternyata falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini sebuah kisah jemaah. Bayangkan, ujian itu terus, belum punya istri dikasih, belum punya anak dikasih, udah punya anak, emang hebat ujiannya, disuruh potong leher anaknya sendiri jemaah. Bayangkan jemaah, kalau Ibrahim, Ismail bukan sosok orang yang bertauhid, bukan sosok orang yang taat sama Allah Subhanahu wa taala, dia nggak bakalan mau. Bahkan mungkin bisa murtad dari Islam kalau seandainya dia nggak istiqomah. Tapi bayangkan jamaah, Nabi Ismail
dengan jawaban yang sangat fenomenal. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Bayangin jemaah. Nabi Ismail ya ketika disampaikan sama ayahnya, aku bermimpi, dalam mimpinya aku diperintahkan Allah supaya menyembelihmu. Bagaimana menurut engkau? Jawaban Ismail, wahai ayahku, lakukanlah. Ini kekuatan tauhid yang sangat hebat jemaah. Kalau anak sekarang jemaah, nggak kebayang saya. Dia akan balikin ke orang tua ngomong, bapak aja potong leher sendiri, begitu kali. Ngapain saya? Ya, bapak aja potong sendiri. Tapi karena ini anak yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia katakan, wahai ayahku, lakukanlah. Nah ini menjadi pelajaran buat kita jamaah. Bagaimana kita bisa menjadi orang dalam keadaan apapun selalu tunduk dan taat serta patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kalau diiming-iming apapun untuk kemudian goyangkan iman, jangan sampai jemaah. Nabi ya sampai kita ditawarkan mau harta, mau jabatan, kata Nabi apa? Wahai pamanku, ya ammi, wahai pamanku, andai mereka bisa meletakkan bulan di tangan kananku, mereka bisa meletakkan matahari di tangan kiriku, aku nggak akan tinggalkan ini dakwah iman kepada Allah SWT. Atau aku hancur pun nggak akan masalah. Bayangkan jamaah, orang nggak akan ada yang bisa ngambil matahari bulan. Andai bisa, Nabi nggak keluar dari keimanannya kepada Allah. Apalagi nggak akan mungkin jamaah. Dan saya kepengen kita semua yang sudah menjadi orang-orang berislam dan bertauhid, tetap apapun keadaannya, yakinlah jamaah sekalian, kalau kita bersama Allah, Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita, dan Allah akan membahagiakan kita di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya minta maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Suatu saat mudah-mudahan saya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua. Saya ingin banget berbagi lagi lebih dalam kajian untuk memantapkan akidah kita kepada Allah dan Rasulnya, supaya kita hidupnya bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Bahkan kalau ada kesempatan, saya pernah ceramah di kantor Pak Prabowo waktu masih menjadi Menteri Pertahanan. Sekarang udah jadi Presiden. Itu anak buah itu jenderal-jenderal yang waktu itu saya ceramah depan mereka, sekarang udah ditarik ke istana semua. Ya, saya pernah ceramah di depan mereka, saya panggil satu orang ke depan. Ternyata jamaah orang itu saya panggil ke depan, saya ingin minta sama dia untuk memperagakan sebuah praktek bagaimana rasanya kalau disiksa dalam neraka. Ketika saya bacakan ayatnya, tiba-tiba dia pingsan jamaah sekalian. Nah, mungkin suatu saat nanti kita bisa ketemu lagi ya untuk saya peragakan masalah itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali. Enakan berdiri kayaknya. Yang belakang nggak kelihatan kayaknya. Saya bukan kajian ya, kita ya apa ini namanya, temu kangen aja ya. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa patah kata supaya kita semuanya tetap semangat menjalankan Islam ya. Karena saya tahu nih kebanyakan yang duduk di sini ini adalah mantan-mantan kafir ya, betul ya. Lebih apa namanya, lebih senang dipanggil mantan kafir atau mantan muslim? Nah loh. Alhamdulillah, senang sekali saya melihat wajah-wajah yang dulunya pernah diskusi sama saya berjam-jam nih. Ya, sehat-sehat semua ya insya Allah ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang hari ini hadir pada acara ini, pasti pengen tahu ya, pengen tahu apa itu Idul Adha ya. Di dalam Islam kita hanya mengenal dua hari besar, yaitu Idul Fitri, merayakan kemenangan setelah kita berpuasa selama bulan Ramadan, dan Idul Adha, yaitu hari raya kurban. Tapi apa makna di belakangnya ya? Nah, kalau tadi Ustadz itu Masya Allah ya, ilmunya tentang Islam gak diragukan lagi. Kalau saya cuman ngingetin aja
ya bahwa kita dulu Bapak Ibu dan saya pernah di sana gitu kan. Nah, kita kadang-kadang juga harus mengetahui latar belakang daripada yang namanya kurban. Di Islam kita diperintahkan untuk berkurban, ya. Itu adalah hanyalah bentuk ketaatan kita. Kita diperintahkan berkorban hanya untuk taat kepada pencipta kita. Tujuannya apa berkorban? Hanya untuk berbagi, ya, untuk sosial, berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu, ya, memberikan daging. Karena setiap manusia pasti butuh protein hewani. Nah, dalam bentuk kurban inilah kita mempraktekkan apa? Mempraktekkan sosial kita, jiwa sosial kita untuk apa? Untuk berbagi kepada sesama manusia. Itu adalah perintah dari Allah SWT sendiri. Nah, kita yang udah pernah di sana, kita juga mungkin melihat bahwa kalau di Yahudi, ya, kita mungkin pernah membaca dulu di kitab kita ada juga kurban hewan juga, ya kan? Terus kemudian ketika di Kristen kita juga tahu bahwa ada yang namanya pengorbanan. Nah, saya cuma sedikit aja nih, cuma mengingatkan aja bahwa kalau di Yahudi, kurban hewan yang mereka lakukan itu sebenarnya hanya kurban untuk orang-orang yang merasa punya dosa, tapi dosa-dosa yang tidak sengaja, ya, bukan dosa-dosa besar, berzina, membunuh dan segala macam. Hanya dosa-dosa yang tidak sengaja, yang mereka harus melakukan kurban hewan. Dan itu dilakukan dengan syarat-syarat dan cara-cara yang tertentu, ya. Mereka melakukan penyembelihan hewan harus di bait suci, yang melakukan juga harus orang-orang yang mengurus bait suci, kemudian caranya juga ditentukan, darahnya harus dipercikan dan sebagainya. Tapi ingat, itu hanya untuk dosa orang yang tidak sengaja. Kalau yang sengaja gimana? Atau yang dosa besar? Mereka hanya perlu apa? Bertobat. Nah, sama dengan di Islam, ketika orang Islam berdosa dengan sengaja dan termasuk dosa besar, yang perlu kita lakukan apa? Tidak perlu berkorban hewan, kita hanya perlu bertaubat, ya. Bedanya orang Yahudi, mereka melakukan kurban hewan hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Konsep ini diambil oleh Kristen, ya, diambil atau diadopsi oleh Kristen, dibawa ke dalam agama mereka, tapi hewannya diganti. Diganti apa? Yesus. Ya, jadi yang tadinya korban hewan diganti dengan korban manusia. Yang di sini untuk menebus dosa yang tidak disengaja, yang di Kristen untuk menebus dosa semua manusia yang percaya, gitu ya, tentu saja. Nah, konsep yang diambil ini berasal dari mana? Konsep yang diambil dari sini berasal dari kebudayaan atau kepercayaan orang-orang sebelumnya yang mungkin ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelumnya mereka sudah percaya bahwa suatu bencana atau suatu malapetaka bisa ditebus dengan apa? Darah manusia. Jadi supaya kita paham nih, supaya kita jangan sampai tergelincir lagi ya, bahwa dulu ada orang begini terus kemudian jadi begini, diluruskan oleh Islam. Nah, yang tadi saya katakan orang Yahudi berkorban hewan itu bisa ada opsinya. Nah, ketika orang punya duit dia bisa berkorban kambing atau domba. Nggak punya duit bisa diturunkan menjadi apa? Burung tekukur. Burung tekukur nggak punya juga, dia bisa ganti dengan 1/10 eva tepung. Itu di Yahudi. Kalau di Kristen bagaimana? Di Kristen pokoknya kalau tanpa penumpahan darah tidak ada penghapusan dosa. Maka itu konsep ini yang sudah diadopsi dari Yahudi ternyata diambil atau juga mengadopsi dari konsep-konsep orang-orang pagan sebelumnya menjadi agama Kristen. Saya mengatakan begini atau menceritakan begini hanya untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita sekarang melakukan korban ini tidak ada hubungannya dengan Yahudi, tidak ada hubungannya dengan Kristen, tapi semata-mata kita melakukan hanya karena perintah Allah SWT, di mana kita juga memperingati, ya. Tadi kita sudah mendengarkan sedikit cerita dari Pak Ustadz bahwa ini ada hubungannya dengan perintah Allah SWT kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Nah, mau nanya dulu nih sebentar. Kalau di Bible yang dulu pernah kita baca, yang disembelih sama Abraham siapa?
Ada yang tahu? Hah? Masa sih? Bukan kambing atau domba, bukan Ishak yang disembelih ya. Kalau di Islam siapa? Ditulis nggak? Sama juga yang disembelih kambing atau domba. Tapi yang mau disembelih, nah ini kadang-kadang ini selalu menjadi pembicaraan yang abadi, ya. Siapa yang mau disembelih? Ishak, di sini Ismail katanya. Kalau di Quran tertulis nggak nama Ismail? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tertulis nggak nama Ismail, Nabi Ismail alaihissalam di Quran? Tidak tertulis namanya, ya. Tapi kalau kita baca secara berurutan dari Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 112, tadi sempat dibacakan oleh Ustadz bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, kemudian dia menyatakan kepada anaknya bahwa dia bermimpi untuk menyembelih anaknya sendiri. Anak itu menjawab, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ya, anak ini yang tadi disebutkan itu adalah anak dari hasil doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak sesuai dengan doanya. Maksudnya gimana? Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan apa? Anak yang soleh, ya. Tapi diberikan anak yang sabar. Nabi Ismail alaihissalam diberikan gelar orang yang sabar. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam mintanya anak yang soleh. Nah, setelah lahir anak yang sabar, anak ini diperintahkan untuk disembelih. Kemudian setelah diganti dengan hewan sembelihan yang besar, barulah ada kabar akan kelahiran. Nah, yang ini disebutkan nih yang lahir nih. Ada kabar baik tentang kelahiran siapa? Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam disebut orang yang soleh. Ya, jadi pertama Nabi Ibrahim alaihissalam minta anak yang soleh, dikasih yang sabar mau disembelih nggak jadi, barulah ada kabar berita akan lahir Nabi Ishak alaihissalam yang disebut orang yang soleh. Gelarnya Nabi Ismail alaihissalam sebagai orang sabar dan gelarnya Nabi Ishak alaihissalam yang soleh di dalam Quran tidak pernah tertukar, tidak pernah ketukar gitu, ya. Jadi Nabi Ismail alaihissalam termasuk juga dengan Nabi Idris alaihissalam, juga Nabi Zulkifli alaihissalam itu disebut sebagai orang-orang yang sabar, ya. Jadi walaupun di dalam Quran tidak tertulis yang mau disembelih ini adalah Nabi Ismail alaihissalam, orang baca sekilas cuman 12 atau 13 ayat udah tahu ini nggak mungkin yang disembelih Nabi Ishak alaihissalam. Tapi mungkin nanti Bapak Ibu dengar, oh tapi tuh ada sahabat-sahabat yang katanya bilang yang mau disembelih itu Nabi Ishak alaihissalam. Itu berasal dari kisah-kisah Israiliyat, ya. Jadi kalau membaca cuman dari ayat 100 sampai 112, 13 ayat, terlihat jelas bahwa yang mau disembelih adalah anak yang pertama lahir dan mempunyai gelar anak yang sabar, gitu ya. Dan juga di ayat lain Quran disebutkan bahwa Nabi Ishak alaihissalam ini nanti akan mempunyai anak namanya Yakub alaihissalam. Jadi nggak mungkin orang yang udah pasti nanti punya anak mau disembelih gitu. Diperintahkan untuk disembelih maksudnya. Ya, itu adalah beberapa informasi yang kita bisa dapat dari Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita meneladani. Ya, itu yang penting. Jadi sebenarnya hikmah di balik perintah Allah SWT untuk berkorban itu hanyalah untuk meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam untuk apa? Untuk mengikuti dan mentaati perintah Allah SWT. Ya, hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah datang jauh-jauh nih. Ada yang dari Bekasi Timur, ada yang dari Cikarang ya kalau nggak salah ya. Oh Bandung malah tuh jauh nih. Ada yang dari Medan nggak? Ada yang dari Medan tapi udah lama tinggal di sini dia. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita merasakan kebersamaan, kita merasakan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita melakukan kurban dan merayakan Idul Adha. Ini semata-mata hanya untuk mengingatkan kita untuk selalu sabar dan taat kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Atas nama Reynaldo bisa maju ke depan. Kalau perasaan sih karena baru mualaf ya, jadi kayak dapat suasana baru, teman baru, merasakan juga suasana Idul Adha, terus ikut acara kurban, juga pengajian, dan untuk pertama kali sholat juga. Iya. Katanya kau juga ikut kurban ya? Iya, kemarin di daerah Sepantan. Berkurbannya domba lokal. Kalau dulu sebelum masuk Islam mikirnya kayak kurban tuh mungkin seperti sesembahan. Tapi kalau sekarang udah masuk Islam ya intinya ya taat pada perintah Allah. Ya lebih ini sih buat kegiatan sosial, nanti daging-dagingnya kita bagikan para santri atau yang fakir miskin, atau biasanya kan penduduk sekitar juga ada mendapatkan itu daging hewan kurban. Makna dan kesan kurban buat aku mungkin itu jadi salah satu cara kita taat sama Allah, terus juga tadi kayak yang tadi dibilang bentuk sabar, terus juga bentuk iman juga, itu sih. Ya, saya senang saja, ini adalah sebenarnya Idul Adha pertama saya. Ya, pertama perdana. Jadi saya sangat senang bangun pagi-pagi dari Bandung ya jam 5.45 akhirnya sampai di sini, alhamdulillah, dan bisa ketemu Ustadz dengan kajian-kajian yang menguatkan iman. Pertama itu menguatkan iman bahwasanya hanya ada satu Tuhan, dan juga dikuatkan tadi seperti kata Ustadz itu bahwasanya kita harus meneladani bagaimana Nabi Ibrahim ketaatannya kepada Allah, bahkan sampai anaknya ingin dikorbankan atas perintah Allah, dan itu yang menurut secara manusia itu sebagai orang tua mengorbankan anaknya disembelih, itu mungkin tidak masuk akal ya kalau secara manusia. Tapi bagaimana Nabi Ismail, dia mau tuh mengorbankan dirinya, bahkan mengatakan kepada ayahnya, ya nggak apa-apa, ikuti aja perintah Allah, saya siap disembelih, seperti itulah istilahnya. Dan itu yang menjadi mungkin penguat bagaimana kita yang mualaf ini mungkin menghadapi masalah. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri pun diuji, apalagi kita hanya manusia biasa, bukan seorang nabi. Jadi kan harus kuat, sebagai seorang mualaf itu harus kuat. Berbagi ya, pentingnya berbagi, karena sudah selama setahun Allah itu memberikan kita berkat gitu ya, banyak. Nah, ada satu bulan diberikan kita kesempatan untuk berbagi kepada sesama kita yang kekurangan, dan itu ajaran kasih sayang yang sebenarnya dibawa oleh risalah Nabi sebelumnya juga. Jadi itulah indahnya Islam, yaitu Islam yang berbagi. Sebenarnya lebih ke bagaimana kita mengorbankan diri kita buat membuang hal-hal yang buruk sih. Karena yang sulit itu ya melawan diri kita sendiri, bukan melawan sekitar sebenarnya. Kamu tinggi dong. Lebih deep aja sih, karena yang para mualaf ini memang harus sering-sering silaturahmi gini supaya menguatkan sih. Saling menguatkan gitu satu sama lain. Iya, pokoknya Masya Allah lah. Udah sampai ke titik ini, udah baik sama keluarga. Terus di hari ini kita kan ngerayain kurban nih. Iya, Idul Adha. Ini Idul Adha pertama? Yang kedua sih. Yang kedua. Udah yang kedua. Alhamdulillah yang bisa sampai yang kedua lah. Masih bisa kumpul nih sama para mualaf.
Kalau bagi saya sih kurban ini ya perintah dari Allah sih yang harus kita jalani ya. Jadi kita mengingat tadi yang udah dibicarakan para ustadz, kisah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Begitu kita harus mengingat itu dan kita jadi bisa berbagi juga untuk hari ini kurban sapi. Jadi kita para manusia ini jadi setara lah di hadapan Allah ya. Jadi setiap orang berkewajiban bila mampu untuk berkurban. Itu sih yang aku lihat. Pernah sih saya berkurban ya di tahun lalu. Iya, insya Allah tahun depan berkurban. Iya. Acaranya seru hari ini, rame banget tadi. Ya terus langsung nyaksiin juga. Yang tahun lalu saya belum sempat nyaksiin untuk kurban secara langsung. Tadi nyaksiin kurban tadi pagi. Dan seru banget sih, alhamdulillah. Kesannya ya saya bersyukur diterima dengan hangat sama teman-teman semua ya, semuanya berbahagia gitu ya, ceria dan bisa banyak mendapatkan insight-insight lah dari rekan-rekan sesama mu'alaf gitu. Ini berarti hari raya Idul Adha dan kurban pertama? Iya betul, yang pertama. Perasaannya gimana kesannya? Kesannya ya betul-betul seperti kita diajarkan ya maknanya kurban itu apa sebenarnya ya, dan betul bahwa kurban itu memang sebuah perayaan, kita merayakan rasa syukur kita atas setiap berkat, setiap rezeki, nikmat yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagaimana kita diperintahkan berkurban itu salah satu simbol perintah Allah untuk kita berbagi bagi orang-orang yang membutuhkan. Kurang lebih seperti itu yang saya melihat sih kurban itu adalah walaupun ini sifatnya memang perintah, tapi ini adalah sebuah perintah yang membawa manfaat bagi banyak umat manusia. Kalau saya lihat ya, kita diajarkan, diperintahkan berbagi dan merayakan rasa syukur kita atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya tangkap. Ada pesan dan kesan sendiri acara hari ini seperti apa? Acaranya menurut saya sih sudah cukup baik, menarik. Kita bisa saling ngobrol, bisa saling sharing. Kita juga mendapatkan ilmu-ilmu baru. Tadi ada kajian dan sebagainya, serta ada ramah tamah yang membuat kita istilahnya bisa saling mengenal dan mempererat silaturahmi. Begitu. Gimana Bang David, sehat kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini acara apa nih kok rame langsung makan? Hari ini acara Idul Adha di Rumah Desa. Alhamdulillah hari ini banyak banget mualaf-mualaf yang begitu antusiasnya ya untuk datang di Rumah Desa ini. Jadi ada kodondi juga, ada semuanya, Ustadz. Alhamdulillah baik-baik, dan pembagian hewan kurban juga, ya kan. Jadi alhamdulillah. Dan yang pasti saya doakan untuk para mualaf-mualaf tetap istiqomah, ya kan? Tetap serahkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, karena yakin dan percayalah Allah Subhanahu wa taala kan pasti akan membantu kita dari segala penjuru manapun pastinya. Ya amin ya. Kita doakan yang bagi belum mampu dulu ya. Kita belum mampu agar insya Allah tahun depan bisa nabung cicil untuk kurban, karena setiap irisan yang kita kurbankan, irisan darah yang keluar itu sudah menjadi pahala buat kita, ya kan? Insya Allah ya, yang pasti niat kita ikhlas untuk memberikan kurban, untuk mengorbankan sesuatu di bulan suci Idul Adha ini dengan ikhlas, pasti akan diganti berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang udah bisa sholat, udah lancar sholatnya. Walaupun belum belajar Iqra ya, belum belajar Iqra. Nanti baru dijadwalin sama gurunya. Gitu. Alhamdulillah kemarin puasa juga lancar. Alhamdulillah. Jadi ini Idul Adha hari kurban pertama? Ya pertama hari ini.
Kemarin gimana Bang Ferry lihat teman-teman dan alhamdulillah makanya ini bela-belain ke sini, soalnya ini pertama kali Idul Adha, jadi dibela-belain ke sini, nggak kerja, ya kan. Seru banget sih, seru banget. Tadi juga ada kajian juga, ternyata kajiannya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ya, tentang ketaatan beliau, tentang keikhlasan beliau gitu loh. Nah, ternyata saya juga baru tahu inti dari kurban ini kan sebenarnya apa? Tadi udah jelaskan Pak Ustadz, berbagi dan kita mengingat kembali sifat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu loh. Seru-seru banget ini pertama kali. Terus ketemu juga tadi para mu'alaf dan para mu'alafah. Jadi kita masih bisa sharing lagi, ketemu lagi, ngobrol-ngobrol ya kan. Gitu. Jadi kita juga saling menguatkan lah antara sesama para mu'alaf. Gitu. POV dari Bang Ferry sendiri memaknai kurban ini apa? Kurban itu apa sih menurut pandangan Bang Ferry ini? Dilihat. Kalau aku kan pribadi ya, yang aku lihat, aku rasain sendiri itu kebersamaan, terus makan bareng gitu, just berbagi kepada daging kurbannya ya, dibagikan ke teman-teman apa segala macam gitu loh. Jadi kalau dari saya pribadi sih yang saya rasain sih memaknai begitu sih dari kurban ini gitu loh, berbagi dan kebersamaan sih. Terakhir, kesan dan kesan acara hari ini gimana? Mantap, keren. Next time pasti pengen ikut lagi sih. Pengen ikut lagi acara-acara kayak gini. Insya Allah. Ngomong banyak yang nanya nih di komentar nih, gimana udah ada pasangan terus? Aduh. Belum ada pasangan. Ini masih fokus dulu belajar Islam seperti apa, mau sholat lagi yang lebih benar. Belajar lagi doa-doa surat-surat yang lain, terus fokus karir juga gitu. Jadi belum dapat pasangan yang cocok. Mau ini hubungin hari bawah gitu. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna kurban untuk saya wabil khusus yang kemarin sudah ditentukan bahwa saya dapat amanah berkurban, saya yang motong, saya yang sembelih ya. Satu, kurban segala hal. Emosi, nafsu, semuanya kita kurbankan untuk cinta kita kepada Allah Rabbul Alamin. Kedua, kurban untuk apa yang akan kita kerjakan ke depan. Karena yakinlah bahwa apa yang akan kita kerjakan itu penuh dengan ujian. Maka kita harus mempersiapkan diri untuk berkurban semuanya, memberikan semuanya untuk kebaikan, keberkahan, dan yang lebih penting adalah bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasul kita. Insya Allah menjadi inspirasi buat kita semua. Baik, kita berharap agar para mu'alaf dan mu'alafah ini bisa terbina secara terus-menerus atau berkesinambungan, baik itu mengenal Islam yang indah, yang baik, yang moderat, dan juga bisa mengenal dan memahami isi daripada Al-Quran, utamanya di dalam membaca Al-Quran itu sendiri. Sehingga kita bina mereka mulai dari cara mengenal huruf-huruf surga atau huruf Arab. Ya, karena Al-Quran ini memang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa Arab, sehingga kita pun harus mengenal bahasa Arab tersebut mulai dari huruf-hurufnya terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita juga ingin membina mereka agar bisa mempraktekkan, selain memahami, mempraktekkan nilai-nilai Islam yang telah diajarkan maupun diperintahkan dalam Al-Quran itu sendiri. Sehingga nantinya para mu'alaf dan mu'alafah ini bisa benar-benar menjadi Islam atau Muslim yang sesungguhnya. Dalam kesempatan ini kita berusaha untuk mendakwahkan atau mengajarkan betapa pentingnya berkorban, yang tentunya kita belajar dari Nabi kita atau Nabi yang dikenal
oleh Muslim, umat Muslim maupun keseluruhan Bani Israel, yaitu Nabi Ibrahim atau Abraham alaihissalam. Kita bisa mengambil pelajarannya, ibrohnya dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu ditegaskan kembali di sini bahwasanya kita dalam membina tidak hanya sampai di sini mengadakan suatu acara atau event tertentu, event yang bersifat temporari atau pada waktu tertentu, namun kita tetap melaksanakan pembinaan yang telah saya sampaikan tadi secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Sehingga nantinya pun kita tetap akan ada kajian-kajian yang bisa dilaksanakan, baik itu secara rutin per pekan maupun secara berjamaah ya, 1 bulan sekali. Dan bahkan nantinya kami akan melaksanakan yang namanya pengajian yang bisa diikuti oleh semua mu'alaf maupun mu'alafah yang dibina oleh yayasan ataupun organisasi lainnya. Kita merencanakan membentuk adanya komunitas. Saat ini kita sudah mempunyai nama komunitas tersebut, yaitu komunitas Back to Fitrah. Insya Allah nanti kita akan launching komunitas tersebut dan kegiatannya pun akan dilaksanakan secara berkesinambungan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya atas nama Ketua Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Wilayah 2 dan juga Ketua Garda Mu'alaf Indonesia mengajak kepada seluruh mu'alaf maupun mu'alafah, baik itu yang dibina oleh kami maupun yang dibina oleh organisasi ataupun yayasan lain, kiranya kita bisa sama-sama untuk belajar Islam, untuk memahami Islam dan juga mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana diperintahkan di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garda Mu'alaf Indonesia, bersama kita tauhid. Allahu Akbar. Allahu Akbar.